Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, dalam salah satu sesi perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam, beliau berdua singgah di sebuah kampung. Nabi Musa dan Nabi Khidir berharap bahwa para penduduk di kampung itu akan menjamu beliau berdua. Namun sayangnya mereka semua tidak mau menjamu beliau berdua. Akhirnya beliau berdua melanjutkan perjalanan. Di ujung kampung, sebelum mereka lepas meninggalkan kampung itu, Nabi Khidir alaihissalam melihat sebuah rumah yang nyaris roboh. Atas perintah Allah SWT, kemudian Nabi Khidir alaihissalam membangun rumah itu. Nabi Musa tentu heran atas apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Singkat cerita, kemudian Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan bahwa rumah itu adalah milik dua orang anak yatim, dan di bawah rumah itu ada harta milik kedua anak yatim itu. Maka kemudian Allah menyuruh Nabi Khidir untuk membangunnya agar harta anak yatim ini aman, terpelihara, terjaga, tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan ayat ini, surah Al-Kahfi ayat 82, beliau menggambarkan mengapa Allah memerintahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa kana abuhuma salihah. Allah memerintahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam untuk membangun rumah itu disebabkan karena kedudukan mulia ayah dari kedua anak yatim ini. Ayah dari kedua anak yatim ini adalah orang yang bertakwa, orang yang saleh. Namun ada hal lain yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini. Ayah yang dimaksud bukanlah ayah kandung langsungnya, tetapi yang dimaksud adalah kakek ketujuh dari dua anak yatim ini. Jadi begitu luar biasanya sang kakek, taat, saleh, bertakwa, sehingga Allah berikan fadilah, keutamaan kepadanya dan keturunannya, termasuk kepada keturunan ketujuhnya, yaitu dua anak yatim ini. Harta anak yatim ini dijaga oleh Allah disebabkan karena kedudukan mulia sang kakek ketujuhnya itu. Ayat inilah yang kemudian disebutkan pula oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam buku beliau Jami'ul Ulum wal Hikam ketika beliau menjelaskan tentang kebaikan orang tua dapat menjaga anak keturunannya. Sehingga para ulama dahulu ketika mereka salat, ada di antara mereka yang mengatakan, sesungguhnya aku menambah salatku ini agar Allah menjagamu. Dan demikianlah tabiat perilaku para orang-orang saleh di zaman dahulu. Perilaku mereka dalam kebaikan, amal salehnya itu betul-betul ternyata berpengaruh kepada anak. Jika kita renungkan ayat dan penjelasan para ulama ini, maka kemudian kita bisa menyimpulkan satu hal. Ada pengaruh besar antara apa yang dilakukan oleh orang tua, kita sebagai ayah atau kita sebagai ibu, terhadap apa yang akan tumbuh pada diri anak itu. Bahkan hingga terjaganya masalah rizki sang anak, itu juga sangat terkait dengan posisi kita, ayah dan ibu, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merenungkan ayat tadi, surah Al-Kahfi ayat 82. Yang dijaga oleh Allah SWT untuk kedua anak yatim ini adalah hartanya. Maka jika kita sekarang merenungkan kenapa anak saya ada masalah, kenapa anak-anak kita mengalami kesulitan, maka salah satu hal yang patut kita renungkan adalah apa yang telah kita lakukan sebagai ayah, apa yang telah kita lakukan sebagai seorang ibu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya jika kita mendekatkan diri kepada Allah, menempa diri supaya menjadi orang-orang yang saleh, salehah,
Maka salah satu fadilahnya adalah anak itu akan dijaga. Keturunan kita akan dijaga oleh Allah SWT, bahkan hingga kebutuhan zahirnya berupa harta. Kalau kebutuhan zahir saja dijaga, apalagi dengan kebutuhan batin, ilmu, kemudian terhindar dari keburukan-keburukan, maka itu semua akan diberikan oleh Allah SWT manakala kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan jika dibalik, maka mungkin akan terjadi hal yang sebaliknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jika kemudian anak kita sekolahkan di tempat yang baik, tapi dia kemudian mengalami masalah di sekolahnya, ketika dia sekolah ketemu dengan anak yang tidak baik, ketika dia sekolah mengalami hal yang tidak baik, maka pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa penjagaan terhadap anak ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa perlindungan untuk anak ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan pada ayat 82 surah Al-Kahfi tadi, cucu ketujuh itu pun masih dijaga oleh Allah. Maka benang merahnya akan ketemu menurut saya. Benang merahnya adalah ada ketaatan kita yang telah luntur, ada keburukan kita yang mulai tumbuh sebagai orang tua, ada kekhilafan kita yang mulai kita biasakan, dan itulah yang menyebabkan penjagaan terhadap diri anak kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah dan bunda sekalian, sebelum kita sibuk berpikir bagaimana cara mengarahkan anak, di sekolah mana dia akan belajar, target apa yang harus dimiliki oleh anak kita, sebelum jauh semua itu kita tempuh, kita cari, kita kejar, maka yang harus kita pertanyakan terlebih dahulu dalam diri kita adalah sejauh mana interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat tadi surah Al-Kahfi ayat 82 dengan sangat terang benderang Allah telah menegaskan kaitan antara hubungan kita sebagai hamba dengan Allah SWT itu akan berpengaruh besar terhadap apa yang akan tumbuh pada diri anak-anak kita. Maka berhentilah berkeluh kesah sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu. Mari kita sama-sama berhenti saling menyalahkan. Istri menuntut suami karena kurang mendidik anak, suami menuntut istri karena dianggap kurang mendidik anak. Pada saat masalah-masalah itu terjadi, yang harus kita lakukan pertama kali jika pendidikan anak kita mengalami masalah, yang harus pertama kali kita lakukan adalah mulai evaluasi diri, merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada khilaf yang kita lakukan pada saat kita sendirian, mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan sehingga Allah cabut perlindungan pada diri anak kita. Mungkin ada harta haram yang menyebabkan Allah jauhkan anak kita dari kebaikan. Yakinlah bahwa semua kebaikan yang pernah kita lakukan itu berpengaruh pada kebaikan pula pada diri anak, dan keburukan yang kita lakukan akan menumbuhkan keburukan pula pada diri anak-anak kita.